Pemirsa, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, hanya ada 4 parpol yang melaporkan pemberian gratifikasi ke KPK, yaitu PKS, Golkar, Partai Demokrasi Kebangsaan, dan PKB. Dari keempat parpol tersebut, PKS merupakan partai yang paling aktif melaporkan gratifikasi yang diterima oleh kadernya. Hingga saat ini KPK baru menerima laporan dari 4 parpol yang menerima gratifikasi. Tertangkapnya salah satu anggota DPR dari fraksi P3 A. Amin Nur Nasution baru-baru ini sedikit menguak fakta bahwa suap dan gratifikasi diduga sering diterima oleh anggota DPR. Fakta lain yang dapat memperkuat dugaan ini adalah aliran dana Bank Indonesia ke sejumlah anggota DPR senilai 31,5 miliar rupiah untuk diseminasi undang-undang. Suap, gratifikasi, dan pemberian fasilitas tertentu sepertinya menjadi hal yang lazim diberikan oleh mitra kerja DPR untuk memuluskan kebijakan tertentu. Namun dari seluruh gratifikasi tersebut, hanya sedikit saja anggota parpol yang mengembalikannya atau bahkan menyerahkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Data KPK mencatat, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, hanya ada 4 parpol yang melaporkan pemberian gratifikasi ke KPK, yaitu PKS, Golkar, Partai Demokrasi Kebangsaan, dan PKB. Dari keempat parpol tersebut, PKS merupakan partai yang paling aktif melaporkan gratifikasi yang diterima oleh kadernya. Jumlah gratifikasi yang diterima selama Desember 2005 hingga Januari 2008 mencapai 1,9 miliar rupiah, termasuk 28.000 dolar Amerika dan 33.000 dolar Singapura. Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan, uang gratifikasi ini umumnya diterima saat anggota DPR sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah. Setelah diklarifikasi, KPK menilai uang yang diterima sejumlah anggota DPR tersebut harus dikembalikan kepada negara. Berbagai kasus suap dan gratifikasi yang terungkap ini tentu semakin memperburuk citra lembaga wakil rakyat tersebut. Apalagi kasus-kasus ini terungkap di saat masyarakat sedang menghadapi beban ekonomi yang cukup berat. Tim Liputan, Metro TV.